Halo, selamat siang kawan-kawan. Di sini saya kedatangan motor Beat starter kasar FI ya. Nah, ini motor berbet kata pemiliknya dan akinya sowak ya. Nah, ini aki bawaannya. Lalu ini aki saya ya yang masih normal. Dan di sini juga ternyata untuk kiproknya ini KW ya. Kiproknya KW. Oke. Nah, motor ini tidak ada riwayat kerusakan ya. Sudah saya cek semuanya, tidak ada yang bermasalah, kayaknya injektor, koil dan lain-lain juga tidak ada riwayat kerusakan. Nah, tetapi kata pemiliknya saat mesin panas itu berbet ya. Coba saya nyalakan. Oke, mesin sudah menyala dan sekarang coba kita periksa kiproknya ini. Kita periksa arus pengisiannya ya. Untuk arus pengisiannya ini kabel berwarna merah laras putih ya. Nah, ini adalah arus pengisian. Sekarang coba saya gas ya. Oke, itu terbaca normal ya, pengisiannya normal. Lalu kita pindah ke kabel merah laras hitam. Ini adalah kabel FI. Oke, di situ juga terbaca normal ya, 13, memang untuk tegangan dari FI ini nilainya lebih rendah dari pengisian tadi ya. Oke, sekarang coba kita cek kabel putih yang dari spool ini. Skalanya kita pindah ke 200 AC. Nah, ini terbaca segini saat stasioner. Ya, itu terbaca seharusnya saat RPM 5000 saja ini bisa terbaca 50 lebih ya. Tapi ini tadi RPM sampai 10 ribuan belum nyampe 50, berarti agak lambat untuk pengisiannya ya. Nah, sekarang coba ini saya lepas kabel akinya dan kita lihat. Nah, saat aki tidak terpasang seperti ini ya. Lalu kita periksa kembali tegangan pengisiannya tadi, kabel merah laras putih tadi kita periksa ya. Ini, oh sorry, skalanya 20 volt DC. Nah, ini seharusnya angkanya turun ya, seharusnya berada di antara 6 volt ya saat lagi dilepas. Untuk kabel merah laras putih saya agak khawatir ya, karena seharusnya itu terbaca 6 voltan tetapi di sini terbaca 12 volt ya. Untuk yang normalnya saat aki dilepas seharusnya tegangannya turun sampai 6 voltan ya. Ini saat aki dilepas seharusnya tegangan ini 6 volt tetapi di sini terbaca 12 volt ya. Nah, ini yang saya agak khawatir ya. Nah, itu saat saya matikan motor, di situ ada lonjakan tegangan. Nah, ini aki terlepas ya. Lalu kabel merah laras hitam. Nah, ini benar saat mesin mati dan saat aki dilepas terbaca segini, lalu turun ya. Oke, jadi begini mas ya. Ini di sini ada diagramnya ya. Ini kan kiprok, ini spool ya, kabel putih dari spool naik ke kiprok sini ya, naik ke kiprok. Kemudian di sini ada red white. Nah, red white ini pengisian menuju pengisian aki, lalu ada red black. Nah, ini menuju ke kunci kontak ya.
Kemudian dari kunci kontak keluar hitam ya. Nah, hitam ini ada yang menuju relay kaki 4 dan menuju ke sini. Nah, ke katup solenoid, ke pompa bensin, injektor, dan ke FI ya, saya menyebutnya seperti itu. Nah, saat aki dilepas ini ya, seharusnya kabel red white ini, merah laras putih ini seharusnya hanya terbaca 6 volan ya. Kemudian untuk yang merah laras hitam ini, saat aki dilepas itu terbaca 12 volan ya. Kenapa? Karena ada kapasitornya ya. Nah, saat digas ini tidak boleh melebihi 15 ya, karena itu akan membuat ECM ini almarhum ya. Jadi semua yang masuk ke sini ini, pompa bahan bakar, injektor, itu tidak boleh melebihi 15. Kabel merah laras hitam ini tidak boleh ya. Sekali lagi, saat aki dilepas ya, lalu mesin kita nyalakan, kabel merah laras hitam ini bagian FI ini tidak boleh melebihi 15 ya, karena ini kan menuju ke FI. Saat aki dilepas itu tidak boleh melebihi 15 ya. Nah, itu yang saya khawatirkan ketika kita memakai kiprok imitasi ini. Lalu untuk kabel merah laras putih ini juga saya khawatir, karena ini kan menuju ke sini, ke relay dan ke sini ya. Ini masuk lagi ke ECM. Ini juga saya khawatir ECM ini akan almarhum jika saat aki kita lepas kabel merah laras putih tadi terbaca 12 lebih ya. Oke, selanjutnya di sini saya ada kiprok original, original dan masih normal ini. Lalu coba saya pasang dan kita periksa, kita lihat perbandingannya dengan kiprok original ini ya. Jadi buat kawan-kawan ya, jangan pakai barang KW, terutama untuk sistem FI ya. Ini aki saya lepas, lalu coba sekarang saya nyalakan motor. Oke, motor sudah berbunyi. Sekarang kita cek pengisiannya dengan kondisi aki tidak terpasang ya, kabel merah laras putih. Nah, ini ya, ini normalnya ya. Saat aki kita lepas ini normalnya terbaca 6 volan ya. Nah, begitu kita gas ini seharusnya malah turun ya, antara 5 volan itu normalnya. Tetapi jika saat kita gas kok malah naik, nah itu bisa saya katakan kiprok ini sudah rusak ya. Oh sorry, lepas mas. Jadi saat kita gas itu nilainya harusnya malah turun ya, normalnya ya. Nah itu ya. Nah itu kiprok yang masih normal ya, harusnya begitu. Tetapi jika kita gas kok malah naik, nah itu bisa saya katakan kiprok itu sudah rusak. Nah itu sangat berbahaya ya. Nah jadi usahakan kita pakai kiprok original saja untuk sistem FI ini ya. Lalu untuk kabel merah laras hitam bagian FI, nah ini terbaca 13 sampai 14 ya saat aki tidak kita pasang. Ini normal karena di sini ada kapasitornya ya. Ini yang bulat ini kapasitor. Jadi di situ bisa terbaca 12 sampai 13 ya. Tetapi saat kita gas itu tidak boleh naik sampai ke 15 ya. Karena jika itu naik, alamat ECM itu akan rusak ya. Jadi ini dari kiprok sini kabel merah laras hitam ini. Ini mas, saat aki kita lepas ini tidak boleh melebihi 15 ya, karena itu akan merusak ECM ya. Saat aki kita lepas kabel merah laras hitam ini kan menuju ke FI, itu tidak boleh melebihi 15 volt ya. Oke ya. Nah ini kiprok yang normal ini saya gas, tegangannya tidak melebihi 15 ya untuk kabel merah laras hitam ini berarti sangat normal sekali kiprok yang ini ya. Jadi seperti itu untuk kiprok yang normal pada motor Beat FI starter kasar ini. Jadi usahakan kawan-kawan jangan pakai kiprok KW ya untuk Beat FI starter kasar ini, karena ya tahu sendiri ya, untuk bagian FI usahakan kita gunakan yang original saja karena bisa fatal akibatnya ya. Ya seperti itu.
Oke, jadi mungkin motor Beat ini saat mesin panas kok dia berbet, mungkin kabel yang merah leres putih ini saat aki kita lepaskan ini tadi terbaca 12 volannya. Seharusnya untuk normalnya hanya terbaca 6 volan. Nah, mungkin karena tegangan di sini over ya, jadi berbet. Lalu untuk kabel merah laras hitam ini terbaca 12 volt itu normal karena ada kapasitornya di kiproknya sini ya. Jadi normalnya terbaca 12 sampai 13 volt. Tetapi saat digas itu tidak boleh melebihi 15 ya, karena ini kan menuju ke katup solenoid, pompa bahan bakar, injektor, maka ECM ini akan rusak ya jika melebihi 15 saat aki kita lepas ya. Nah, itu untuk kabel yang merah laras hitam ini. Tetapi untuk kabel yang merah laras putih ini saat aki kita lepas ini tadi kan kiprok KW mencapai 12 volannya. Nah, itu kan menuju ke sini masuk ke ECM. Nah, itu saya khawatir ECM ini akan rusak ya, tapi kayaknya aman karena di sini ada sekring, mungkin sekring ini yang akan putus duluan ya. Jadi mungkin itu sebab dari motor ini berbet ya saat mesin panas, mungkin bisa jadi karena kiprok yang KW ini ya. Nah, itu pesan saya, jadi sebaiknya kita gunakan yang original ya. Nah, ini akinya ini hanya terbaca 10 volan mas ya, jadi mungkin itu sebabnya motor ini bisa berbet ya, karena tegangan yang dari kabel merah leres putih tadi saat aki kita lepas atau saat aki ngedrop itu mencapai 12 volan, jadi over mungkin seperti itu, jadi motornya berbet ya. Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, dan semoga saja bisa difahami ya, karena sorry agak jelimet penjelasannya ya, semoga saja paham. Nah, sekarang coba kita cek juga ini tadi mas, saya lupa ya, kabel putih dari spool ini saya pasang saja supaya nggak ngengkol ya. Oke, kita cek kabel putihnya mas, skala 200 volt AC ya. Nah, ini saat stasioner. Lalu sekarang coba kita gas. Nah untuk kiprok yang ini sepertinya mudah ya, sepertinya naiknya cepat seperti itu ya. Oke, sangat kerasa ya, yang tadinya hanya 20 volan naiknya cepat sekali ya. Nah, itu ya sangat beda sekali ya dari kiprok yang KW. Sedangkan kiprok yang KW tadi kayak lambat gitu ya, masuknya harus dari spoolnya itu kayak lambat ya. Oke, nah, itu jadi sangat signifikan perbedaan antara kiprok original dan kiprok KW. Lalu untuk mesin mati di sini, nah di sini terbaca 12,8 sama seperti tegangan aki ya untuk kabel yang merah leres hitam ini. Lalu coba kita lepas. Nah, di sini turun 4 menjadi 4. Lalu kabel merah leres putih, nah ini sama dengan tegangan aki ya. Oke. Nah, ini turun, semakin turun ya untuk kabel merah leres hitam itu, karena itu tegangan dari kapasitor ya. Oke, hanya itu ya pesan saya, sebaiknya gunakan barang original untuk sistem FI, jangan gunakan barang KW, itu sangat fatal akibatnya nanti mas ya, terutama pada motor Beat FI ini starter kasar, karena ini yang akan jadi korban mas ya. ECM ini biasanya di sini melembung mas, kembung di sebelah sini itu melembung ya, karena over voltage itu biasanya rusaknya di bagian situ ya. ECM 550-an ya, sedangkan kiprok hanya 300-an ya itu. Jadi lebih baik kita gunakan kiprok yang original saja daripada kita harus korban ECM ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam otomotif, terima kasih.